Oke. Bab pertama itu yang kemarin sosiologi sebagai ilmu untuk memahami gejala sosial. Terus yang kedua ini adalah tentang hubungan sosial. Hubungan sosial kalau kalian lihat di Spada, jangan lupa pesen di Spada, itu ada beberapa sub materi. Yang pertama interaksi sosial, ya. Yang kedua nanti ada nilai, norma, pengendalian sosial dan penyimpangan sosial dan pengendalian sosial, itu satu paket. Nah, itu akan kita bahas bulan November ini karena saya dengar-dengar kalau nggak ada perubahan awal Desember itu sudah masuk akhir semester. Jadi saya nggak tahu ada ujian apa enggak. Saya sih bukan orang yang suka ujian. Saya kalau bisa nilai hari-hari itu udah cukup. Makanya kalau kalian ada tugas buat terus ya. Karena nanti jangan sampai tiba-tiba udah akhir semester nilai pada jelek gitu. Nah, jadi ini jadi kirain sudah masuk sekolah, masih pandemi ya. Gimana jadi? Nah, jadi tapi nggak tahu ya semester depan kita masih daring atau udah masuk. Kalau situasi pandeminya membaik ada kemungkinan masuk, tapi kalau pandeminya belum membaik ya kita masih begini ya. Nah, jadi itu kemarin saya udah kasih juga ya daftar daftar siswa yang nggak ngerjain tugas. Jadi tolong segera dikerjakan ya. Saya agak khawatir karena saya nggak buat ulangan, kemungkinan nggak ada ujian dan kalian nggak buat tugas, itu gimana lah nilai raport kalian gitu ya. Nah, tapi ya kalaupun kalian tetap nggak buat, saya sih tetap kasih nilai apa adanya ya. Nah, itu masalah di saya akan kasih nilai apa adanya. Jadi jangan sampai kalian nanti bermasalah sama sekolah dan orang tua. Ya kalian buat aja lah, yang penting dapat nilai-nilai tuntas kan boleh juga lah ya. Nah, jadi ini saya sambung, makanya ini saya sambung materi untuk terakhir. Ini subbab terakhir materi interaksi sosial. Jadi penugasan yang curhat interaksi sosial kemarin itu juga tolong dibuat, karena nanti bayangin ya, saya cuma kasih satu tugas aja untuk satu subbab. Nanti masuk subbab lain pasti akan ada tugas lain, walaupun saya usahakan nggak banyak tugasnya. Nah, kalian karena tugas lama aja nggak dibuat. Oke, ini kita sambung materi. Saya share screen dulu. Oke. Nah, ini saya nggak ingat kemarin kita sampai mana. Kemungkinan ini udah saya kasih ya yang faktor penyebab, faktor pendorong. Oh, ini udah. Nih, faktor pendorong atau pemicu dan faktor penentu. Apa yang menyebabkan kamu mau berinteraksi sama orang dan tidak, dan gimana cara kamu atau gaya kamu berinteraksi ini berdasarkan teori yang paling umum ya. Ini ada yang 6 dan ini mirip. Sugesti dengan motivasi mirip, imitasi dengan identifikasi mirip, simpati dengan empati mirip. Miripnya di mana kayak saya bilang kemarin, kalau sugesti itu yang dirangsang adalah sentimen atau perasaan. Nah, jadi kalau kamu orang yang nah ini saya mau sih kamu mengevaluasi diri kamu juga ya. Kamu tipe yang gampang diprovokasi perasaannya enggak gitu, karena misalnya banyak orang yang ketika temperamennya tinggi dan orangnya gampang marah, gampang dihasut. Nah, kalau untuk di sesuatu yang baik masih mending, ini untuk sesuatu yang buruk. Nah, apakah kamu tipe yang kategori itu, gampang disugesti? Kalau gampang disugesti untuk hal yang baik, oke. Tapi kebanyakan kita justru lebih gampang disugesti untuk hal yang buruk. Ayo bunuh, dia nyinggung
kita nih, ayo perang, ayo bawa golok. Nah, itu sering terjadi di masyarakat, bahkan untuk orang-orang tua. Akhirnya bentuk interaksinya jadi kebencian, kemarahan, padahal itu karena diprovokasi, ya. Oke. Saya gampang marah, Bu. Nah, ini susahnya. Gini, saya khawatir gini, pernah ada satu kejadian di lab school, anak IPS juga, saya lupa kelas berapa, bukan lupa, angkatan keberapa tuh saya lupa, saya nggak hafal per generasi lab school. Ada satu kejadian gini, dia karakternya keras, gampang marah, anak polisi juga. Jadi dia ngerasa dia nggak takut ribut sama orang. Jadi kalau ada orang yang ngatain, misalnya bukan ngatain sih, karena kadang bisa jadi orang keras itu ada yang baperan juga. Dia keras justru karena dia gampang baper. Dia gini, ada orang yang gampang marah justru salah satunya dikarenakan dia insecure. Insecure itu merasa nggak aman. Dia merasa kayak punya benteng yang terlalu tebal yang dia harus bangun di dalam dirinya. Ini psikologi sosial juga ya. Sehingga kalau ada orang yang kadang orang bercanda doang, atau kadang orang yang ya kalaupun ada orang yang ngatain kita, tapi kalau kita tipe yang nggak gampang emosi, kita kan bodo amat lah gitu. Kita kan nggak mau buang-buang energi untuk marah untuk sesuatu yang nggak penting, itu kan capek gitu. Nah, orang yang udah matang itu kan kayak yang ya kalau nggak penting-penting amat ngapain direspon gitu, bodo amat lah kan gitu ya. Dia mau provokasi kita nggak peduli gitu. Justru bentuk kemenangan kita di situ, kita nggak ngeladenin orang yang provokasi kita untuk hal yang nggak penting. Tapi kemudian dia merasa tindakannya itu benar gitu, sampai kemudian makin lama tingkat konflik antara dia dengan kawan-kawan di kelasnya tinggi karena saya membuat suatu rekonsiliasi itu istilahnya bentuk perdamaian konflik di dalam kelas. Jadi di kelas itu ada banyak konflik, khusus yang satu ini dia nggak mau berdamai, dia bilang saya benar, saya nggak salah. Itu di depan kelas ngomong kayak gitu. Kemudian saya panggil secara personal, saya cuma tanya satu hal, kamu nggak sedih nggak ada kawan? Lalu dia nangis gitu, kayak sedih sebenarnya nggak ada kawan. Dia gampang marah, gampang suasananya tuh bermusuhan sekali tuh, sampai kemudian orang nggak mau kawan sama dia. Kita depan orang mungkin bisa keren, aku kuat, aku keras, tapi sebenarnya enggak gitu. Begitu saya tanya ketika ngomong berdua sama dia, kamu nggak sedih dijauhin orang? Sebenarnya kan sedih gitu. Nah itu jadi kalau kita marah tuh boleh, tapi untuk hal-hal yang substansial, misalnya ada orang nindas kita, ada orang ditindas orang lain. Tapi kalau misalnya karena hal-hal hal-hal yang kita bisa maafin nih ya, kayak gitu nggak perlu direspon, kan ngapain marah gitu. Nanti kita susah sendiri sayangnya, karena nggak ada kawan juga sedih, kecuali kita nggak ada kawan karena semua orang jahat, cuman kita yang baik, itu nggak apa-apa kan gitu. Nah ini sugesti. Nah yang ini motivasi. Kalau motivasi itu yang dipengaruhi rasio ya. Kalau ini kalau orang gampang baper, gampang marah, ini yang dipengaruhi psikologis orang. Jadi kalau sugesti ini melihat, oh ada kayak Soekarno tahu, ini masyarakat psikisnya tertindas nih, kalau kita provokasi untuk melawan dia bisa. Jadi ini yang dibaca psikologi orang. Tapi kalau ini yang dibaca itu adalah nalar orang, kayak gitu. Kayak misalnya ketika kita belajar ini kan, ini sebenarnya yang dipengaruhi itu kan pikiran. Bisa nggak kamu dimotivasi misalnya untuk mau menolong orang, dikasih rasionalisasi, argumentasi, makanya itu biasanya dilakukan orang tua, sekolah, di kerjaan gitu. Nah, ini imitasi, mungkin kemarin juga udah saya bilang, ini tindakan, bentuk interaksi yang dilakukan dengan maksud meniru tindakan orang lain. Nah, ini juga sering di remaja. Banyak tuh saya lihat remaja gini ya, karena dia butuh belong, dia butuh masuk di satu geng, dia butuh masuk, diterima di satu tempat, sehingga gini, kalaupun kawan-kawannya kalau dia niru perilaku yang baik kan nggak apa-apa ya gitu. Ini masalahnya dia jadi ikut-ikutan biar dia diterima di satu geng, jadi kelakuan kawannya aneh, dia juga ikut aneh. Di lab school juga sering tuh, nah beberapa kali kejadian di kelas IPS, semoga kalian enggak. Di satu masa di kelas itu ada cowok-cowok yang ada yang bandel suka cabut,
ada yang rajin. Tapi entah kenapa, saya nggak tahu apa yang membuat si yang bandel ini berpengaruh lebih besar daripada yang rajin, sampai akhirnya di satu waktu semua yang rajin jadi ikutan bandel biar dia diterima di situ. Nah, jadi saya kan jadi bingung loh, kenapa yang oke, kalaupun ada yang saling tiru itu, kenapa yang bagian itu yang menang. Nah, tapi saya ngerti secara psikologi, saya tahu kalau dia nggak melakukan itu nanti dia jadi sendiri. Nah, gitu. Tapi kan itu ya, orang yang harus ngikutin perilaku orang lain secara psikologi itu adalah orang-orang yang lokus kontrolnya itu eksternal, bukan internal. Ada dua jenis lokus kontrol. Satu lokus kontrol internal. Lokus kontrol internal itu adalah jenis orang yang bisa dia nggak bergantung sama orang lain. Kalaupun dia dijauhi karena dia punya prinsip, dia tetap slow, tetap oke, nggak apa-apa. Selama yang dia yakin apa yang dia buat itu benar. Tapi ada jenis yang lokus kontrolnya tuh eksternal. Apa-apa tuh ke orang, apa-apa tuh ke orang, butuh validasi ke orang, butuh ngikutin orang, kepercayaan dirinya tuh karena orang, penerimaan diri dia sendiri kalau dia diterima orang. Jadi selalu menggantungkan ke orang lain. Ini yang sedih gitu. Makanya coba kamu uji atau kamu coba rasa-rasa ke diri kamu sendiri. Kalau kayak saya misalnya, saya sangat tahu lokus kontrol saya itu sangat internal. Makanya walaupun saya di satu kelompok saya berpendapat bebas selama saya yakin yang saya bilang itu benar, walaupun banyak yang tersinggung karena mereka nggak siap, terus mereka jadi nggak senang sama saya nggak peduli gitu, kecuali yang saya buat salah gitu. Jadi saya nggak merasa tertekan. Tapi kan ada orang yang nggak enakan, nanti kita buat kayak gini nggak enakan, kita dijauhi, padahal yang dia buat itu salah, yang aku buat betul, tapi kalaupun aku ngomong kayak gitu nanti aku dijauhin. Nah, itu ada yang harus kayak gitu. Itu lokus kontrolnya sangat eksternal, tapi itu menyedihkan sih secara sosial gitu. Nah ya, nah ini identifikasi berusaha meniru habis orang lain. Kalau ini bukan hanya tindakan, sampai ke penampilannya juga kayak gitu ya. Nah ini simpati dan empati. Simpati dan empati ini hanya untuk orang-orang yang perasaannya halus. Bentar ya, bentar. Saya harus ambil pesanan nih. Sorry, tadi ada tamu sebentar, saya sambung lagi ya. Nah, nah ini. Simpati dan empati ini udah jarang di masyarakat kita karena apa? Simpati dan empati ini itu kualitas perasaan orang. Misalnya gini, gimana ya saya bilangnya? Saya misalnya punya teman yang gini, dia tahu nih secara teori
secara pikiran. Menindas orang lain tuh nggak boleh, jahat orang lain tuh nggak boleh. Dia bahkan secara sosial nih membela hak orang lain, tapi karena secara pikiran bilang itu nggak boleh. Tapi coba tanya misalnya kita juga, tapi di lain waktu dia juga melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti kawan sendiri, menyakiti pasangan sendiri. Karena apa? Dia bisa jadi tahu, oh ini nggak boleh, tapi dia belum tentu bisa merasakan. Gini, karena nggak semua orang ternyata punya kemampuan merasa. Ketika kita lihat orang susah, orang sedih, orang tertindas, terus kita sampai rasa sakitnya di batin kita. Nah, simpati dan empati itu cuma bisa dilakukan bagi orang-orang yang psikisnya sehat, perasaannya halus. Jadi ketika kamu lihat orang susah, kamu harus nggak sih dikasih teori bahwa ayo kita harus tolong dia, karena teori sosiologi bilang enggak, sebenarnya kalau kamu lihat orang susah, perasaan sakitnya tuh hadir di perasaan kamu, dan itu buat kamu nolongin orang. Kamu nggak perlu 2 ayat 1 hadis untuk nolongin orang, karena kalau kamu nggak tolong, itu perasaan kamu ikutan sakit. Nah, itu kualitas simpati dan empati. Simpati bisa ikut merasakan, tapi nggak bisa level nolong. Tapi dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau empati levelnya, kalau nggak nolongin, itu batinnya nggak enakan. Nah, dia bisa merasakan, misalnya ada orang yang, nah makanya di level tertentu, itu menghadir sifat simpati dan empati itu bisa melahirkan sifat kelompok-kelompok, misalnya aktivis orang-orang yang dianya sendiri bisa jadi hidupnya baik-baik saja, dia bahkan orang kaya, tapi dia bisa merasakan sakitnya orang miskin yang ditindas oleh sistem misalnya, lalu dia melawan. Karena apa? Sakit ngelihat orang sakit gitu. Kalau dia nggak melakukan sesuatu, dia tidak melakukan sesuatu untuk membantu orang, bahkan untuk di level aktivisme melawan sistem, ada yang bahkan rela mati. Kayak misalnya contoh, kalian ikutkan ngikutin omnibus law yang kayak kemarin ya kan mahasiswa itu kan nggak semuanya orang miskin, banyak juga yang orang kaya, tapi dia nolongin, dia berdemo agar pemerintah mau mengubah kebijakan di mana kebijakan itu menindas orang banyak, terutama orang menengah ke bawah, kaum rakyat itu di pelajaran PKN. Kenapa dia buat itu? Padahal dia kan hidupnya senang-senang aja. Ada yang bahkan sampai diculik, sampai dipukul, sampai dibunuh. Tapi mereka kan tahu resikonya dan mereka tetap buat. Itu bentuk simpati dan empati tertinggi yang bisa dimiliki orang. Kalau kita nggak lakukan itu, kita sakit, kita susah gitu. Mengetahui pemerintah misalnya nindas rakyat, atau hal yang mikro, ada tetangga kita nggak bantu, kita susah, kita ikutan susah. Nah ini, tapi kan nggak semua orang punya kualitas mental kayak gitu. Makanya kamu silahkan cek dan recheck kualitas mental kalian udah nyampe nggak ke simpati dan empati. Kalau kayak di negara Nordik, Eropa Utara, mereka bahkan mengembangkan kurikulum yang isinya agar siswa bisa empati. Jadi bukan cuma ngisi otak, tapi juga ngisi perasaan orang biar halus. Sehingga mereka jadi negara dengan sistem politik terbaik, sistem sosial terbaik. Dasarnya apa? Ya nggak mungkin orang empati itu bisa korupsi. Nggak mungkin. Dia susah lihat orang susah. Gitu. Dia senang lihat orang senang. Itu salah satu kualitas empati. Nah, kita perlu. Tamunya nggak ikut nge-zoom, Bu. Tamu apa ya ini? Tamu apa? Nah, jadi ini ada video-video, tapi nanti saya kasih lihat belakangan deh ya, semoga bisa. Nah, jadi hal penting yang saya pengen kasih tahu juga ke kalian gini, saya bisa loh kasih tahu kalian, nak, berinteraksi dong secara baik. Otak kalian tahu, tapi ada satu problem lagi, dan ini jadi masalah dalam kajian psikologi sosial, bahwa ternyata untuk informasi kalian, tindakan manusia itu dipengaruhi oleh hampir 80% alam bawah sadar.
gitu. Walaupun alam bawah sadar kalian nanti bisa aja sih membantu kalian mensugesti kayak gitu. Karena apa? Banyak dari kalian contohnya gini, saya udah kasih tahu kan ke kalian, kalian harus berinteraksi yang baik ya sama orang, kalian harus punya empati ya sama orang. Kalau ada teman kamu yang sebentar ya, laptop saya habis baterai, saya cas dulu. Tadi yang nanya tamu maksudnya apa ya? Ini saya juga nggak tahu nama Tariksis itu siapa sih? Kenapa pakai nama lain dan saya jadi nggak tahu, kan nggak kenal saya. Oke, nah problemnya adalah gini, kan kemarin saya udah minta kalian memperkenalkan diri dan saya nggak tahu ya, kalau perasaan saya bisa melihat mana siswa-siswa yang oh ini pemalu, oh ini percaya dirinya kurang, oh ini nggak banyak bicara, oh ini nggak ekstrovert. Itu kan kasih data bagi saya, oh berarti siswa yang ini diperlakukannya nggak boleh sembarangan. Siswa yang ini sebenarnya bukan data untuk saya, untuk kamu juga. Cuman masalahnya kamu sebagai kawan kan masih ada ya di kita yang walaupun kita tahu kawan kita begitu, kita masih tega. Padahal kamu udah tahu nih, otak kamu udah tahu, pengetahuan kamu udah tahu bahwa oh temen ini karena karakternya gini kita nggak boleh jahat, sama orang juga nggak boleh jahat, tapi kita nggak boleh sembarangan. Ada kawan-kawan yang dia kita kata-katain, dia bisa ngatain kita balik gitu. Jadi ada teman-teman yang kalau kita singgung sedikit dia bisa langsung sedih dan nangis. Kita kan jadi harus lebih hati-hati. Tapi pertanyaannya, kamu punya simpati nggak? Kualitas mental kamu ada di titik mana sehingga kamu nggak tega nyakitin orang? Walaupun karena ada banyak orang yang walaupun otaknya dia tahu ini nggak boleh nih begini, tapi dia tetap tega nyakitin orang. Dia tetap tidak menggunakan informasi yang dia punya untuk lebih halus sama orang lain. Makanya saya suka ngata-ngatain juga orang-orang yang tega nyakitin orang lain ini, walaupun secara psikologi memang benar bahwa ini punya masalah psikis, ini punya masalah mental. Kalau istilah dalam psikologi ini gini, hurt people. Orang yang hanya orang-orang yang tersakiti, maka dia akan menyakiti orang. Nah gitu. Jadi semoga bagi orang-orang di kita yang punya kondisi psikis yang mungkin kita pernah sakit, lalu itu buat kita jadi gampang nyakitin orang, semoga kalian cepat healing ya, gitu. Nah, oke. Materi penting selanjutnya dalam ini, nah ini ada bentuk interaksi sosial, ya. Ada dua jenis interaksi sosial, ya, bentuk-bentuknya. Yang pertama asosiatif, satu lagi disosiatif. Nah, bentuk yang asosiatif ini mengarah pada kerjasama dan penyatuan. Kalau disosiatif ini mengarah pada pertentangan dan konflik. Pertanyaan saya, apakah ada nilai baik buruk di asosiatif dan disosiatif? Karena apa? Kalau saya tanya sama kalian, kerjasama itu baik atau buruk? Kerjasama baik atau buruk? Masa sih baik? Baik. Semua kerjasama baik? Tergantung, Bu. Kok dibayar, Bu? Enggak, semua kerjasama baik, Bu. Nah, iya kan? Enggak semua. Contoh kerjasama yang nggak baik apa? Mencuri. Kerjasama juga ya? Ya. Konflik itu buruk nggak? Buruk. Semua konflik buruk? Tergantung konflik apa, Bu? Contoh, ada konflik yang baik memang? Ada konflik yang baik nggak? Ada. Nggak ada? Serius? Nggak tahu. Cak pikir-pikir lu. Karena gini, kalau saya nggak ngarah ke slide berikutnya, kalian akan ikut gini. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya di minggu depan soal apa sih itu baik, apa sih itu buruk di masyarakat. Tapi satu hal, karena gini, nggak selamanya yang dianggap baik oleh masyarakat itu beneran baik secara rasional.
nggak semuanya buruk yang dianggap masyarakat beneran buruk secara rasional. Nah, saya yakin selama ini kalian pasti keikut nih dengan pola pikir masyarakat kita yang anggap kerjasama tuh baik. Jadi kita harus bekerja selama selalu, kita harus selalu menyatu dalam keadaan apapun, diperlakukan bagaimanapun, kan gitu. Nah, atau kita nggak boleh berkonflik karena konflik itu buruk. Itu ada gitu. Bahkan salah satu di kelas 2 kalian akan belajar konflik sosial. Itu salah satu narasi yang harus diperbaiki adalah karena konflik itu dianggap buruk. Saya tanya makanya, konflik itu emang semuanya buruk ya? Ada nggak sih konflik yang baik? Atau emang jangan-jangan kita dilarang untuk konflik karena itu dianggap buruk? Ada nggak sih konflik yang baik? Coba pikir-pikir. Ada satu pihak membuat suatu sikap lalu ditentang oleh sikap lain, lalu akhirnya clash. Entah perang, entah bertikai, entah perang dingin, nggak langsung jotos-jotosan di belakang main, itu juga disosiatif. Ekspresinya bisa macam-macam, tapi memang suasana permusuhan. Apakah semua konflik itu buruk? Coba kalian pikir-pikir. Kalian pernah ribut kan? Apakah semua keributan yang kalian lakukan itu memang semua kejahatan? Gimana kira-kira? Coba ingat. Sorry, jaringannya jelek. Ibu yang jelek. Iya, masalahnya ini. Oke, yang lain masih ada ya. Kalau ada yang terkeluar, menjoin balik. Nggak tahu ya, padahal pakai Telkomsel juga nggak tahu kenapa bisa bermasalah hari ini. Oke. Partisipan. Kita sambung ya. Ini masih kedengaran ya suara saya? Oke. Kenapa jadi offline? Oke, ini slide-nya. Oke. Ini tadi udah ada yang nemu belum bentuk konflik yang baik? Mungkin ada, atau emang nggak ada konflik yang baik? Coba. Ada nggak konflik yang baik? Ini suara saya masih kedengaran kan ya? Ada nggak? Ini masih pada dengerin kan? Atau suara saya nggak kedengaran? Oke, saya aja sholat di Masjid Raya, Bu. Oke, bagi yang harus live sekarang nggak apa-apa, tapi jangan lupa absen ya. Oke. Ini yang lain masih dengar? Kasih respon dong. Buat masih Bu. Masih ya. Dengar Bu. Oke, saya minta respon masih, dong. Bu. Masih ada. Saya minta respon dong untuk udah dipikir-pikir belum ada nggak konflik yang baik gitu? Atau semua konflik itu buruk makanya mama kita larang kita bertengkar? Oke, kalau kerja sama untuk yang buruk mungkin ada kan ini. Misalnya kayak orang korupsi, kan kerjasama atau mencuri, kita sering kerjasama untuk hal-hal yang buruk. Tapi ada nggak konflik yang baik? Atau contohnya gini lah sederhananya, kalau ada orang nindas kamu atau orang pukul kamu, oke lah sekali 2 kali dulu kamu diamin. Kalau udah 3, 4, 5 kali kamu diamin nggak? Karena kamu kan menghindari konflik, jadi kamu diam. Tapi kalau kamu lawan, kamu nanti bakal berkonflik. Tapi bagaimana kalau dia terus-terusan menindas kamu?
Atau saya kasih contoh ini deh. Ini ilustrasi untuk perang melawan penjajahan kolonial. Itu konflik bukan? Konflik bukan kira-kira? Konflik ya. Konflik. Kita lawan waktu lawan penjajah dulu. Kan khusus Aceh nih ya. Aceh ini kan wilayah paling keren nih menurut saya di masa kolonial, karena di saat semua wilayah lain itu sudah tunduk, sudah berhasil dikuasai, Aceh satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak berhasil ditaklukkan. Karena apa? Kita perang lama banget. Mulai dari tahun 1500-an kita Portugal, kita lawan Spanyol, kita lawan Belanda, kita lawan. Perang kan tuh, konflik bukan? Konflik kan? Kalau nggak konflik bisa aja sih waktu dijajah ya diem aja, nggak konflik. Tapi ya gitu. Nah, tapi kemudian kita memilih melawan sampai akhir. Perempuan-perempuan melawan, anak-anak bahkan melawan. Pahlawan perempuan paling banyak itu kan yang juga di Aceh. Itu konflik. Apakah itu konflik yang buruk? Melawan penjajah misalnya? Menurut kalian apakah itu konflik yang buruk? Karena kalau konflik itu buruk berarti kita bisa memilih dengan ya udah kita diam aja, kan nggak konflik. Kalau kita mau konflik kita harus melawan, perang bahkan. Itu konflik yang buruk kah kira-kira? Menurut kalian itu konflik yang buruk atau gimana? Itu konflik yang buruk kah? Atau itu jangan-jangan memang konflik yang buruk? Baik, Bu. Kalau misalnya konflik itu mempertahankan wilayah. Itu menurut saya. Nggak masalah kan konflik kan? Berarti. Atau kita mati aja semua, atau kalaupun kita hidup semua kekayaan alam. Tapi nggak ada. Masa kolonial kalian tahu sendiri lah ya. Semua kekayaan alam diambil. Kita disuruh tanam paksa. Kita disuruh kerja paksa. Kita dibunuh. Kita dijajah dalam semua hal. Ya bisa sih nggak konflik asal terima semua itu. Ya terima dibunuh kayak gitu. Artinya kalau ada orang mau nembak kepala kita diem aja. Ada orang mau ngambil sumber daya alam kita diem aja. Jangan konflik kayak gitu. Karena konflik itu buruk misalnya. Kalau ada yang bilang konflik itu buruk kayak gitu. Kalau ada orang yang mau ngambil wilayah kita ya karena kita menghindari konflik ya kita biarin aja lah dia ambil, nggak apa-apa kayak gitu. Nah ini ada reframing ya, ada cara pandang ulang tentang memang sih bagi masyarakat feodal, bagi kolonial waktu datang ke kita dia juga ngasih pengetahuan untuk bilang bahwa ya kalian masyarakat kelas kedua, kalian itu rendahan dan kalian gak usah melawan. Dan mereka juga bisa jadi orang-orang yang punya kekuasaan tertentu pengen ya kalau mereka nindas ya kamu jangan ngelawan dong, sehingga dikasih tahu melawan itu buruk. Makanya kalian akan selalu dengar demonstran itu dibilang buruk, berkona dibilang berkonflik itu buruk kayak gitu, selalu ada seperti itu. Tapi justru bukan orang yang nindas yang dibilang buruk, tapi orang yang melawan dan menghadirkan konflik itu yang dikatai buruk. Nah ini kan juga ini konflik-konflik yang terjadi. Ngadu mama kalau dipukul, Bu. Nah, ada konflik, Bu, kan baik untuk kepentingan negara. Ini yang waktu pemilihan presiden konflik apa ya? Konflik yang mana yang untuk yang waktu pemilihan presiden? Nah, apalagi gini, karakter orang Aceh lebih-lebih ya ketika gini. Orang Aceh kan karakternya beda ya secara kebudayaan dengan yang lain soal konflik ini. Misalnya kalau di masyarakat lain kita dipukul orang, terus orang tua kita bakal bilang ya udah sabar aja lah kayak gitu. Atau kalau kita dipukul orang kita pukul balik, kita malah kena marah, kenapa kok pukul balik kayak gitu. Tapi kalau di Aceh enggak, di Aceh itu kalau kita dipukul orang terus kita pulang ke rumah, kenapa aku pukul balik kan, biasanya kayak gitu. Karena orang Aceh tuh fighter,
bangsa Aceh adalah salah satu bangsa yang di Asia. Saya pernah melakukan pencarian untuk buat esai study. Ternyata Aceh itu salah satu bangsa yang paling lama perang. Salah satu bangsa paling lama perang di Asia. Dari tahun 1500 bayangkan, sampai 2000 tsunami 2006, kita nggak berhenti konflik. Berhenti konfliknya itu cuma setahun, 2 tahun, sebentar banget. Mulai dari lawan penjajah, semua penjajah kita lawan. Negara Indonesia dulu itu mungkin karena ada belajar sejarah, melawan. GAM kita melawan lagi, kerjanya melawan terus. Emang tuh karakter, udah jadi karakter orang Aceh gitu. Jadi mereka sangat anti dengan siapapun yang nindas mereka. Mereka bagus mati daripada harus hidup dijajah. Nah, ada standar itu. Makanya kalau kita orang Aceh, di masyarakat Aceh atau yang sudah terpengaruh oleh masyarakat Aceh, kalau misalnya perdebatan visi misi termasuk konflik, itu termasuk konflik karena nanti masuk ke dalam konflik ini, konflik persaingan. Ya, itu benar, itu konflik. Itu masuk dalam persaingan. Nah, tergantung. Nah, kalau itu kan mereka berkonflik untuk apa? Kalau mereka konfliknya untuk gini, kalau ada satu kandidat bela rakyat, satu bela elit, lalu mereka konflik antar kandidat. Itu konflik yang bagus kan? Tapi yang sialnya di kita, takut saya, ini konflik yang satu elit, yang satu lagi elit,